Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua dari firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Ya, saya ingin membagikan renungan dengan judul kebenaran yang memerdekakan. Tentunya Bapak Ibu bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran menurut logika kita, tetapi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Firman Tuhan itu Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ceritanya Yesus sudah menjelaskan kepada mereka sebelumnya bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Ya, barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kemudian Yesus juga sudah menjelaskan kepada mereka bahwa dia bukan dari dunia ini, Yesus datang dari surga. Jikalau kamu, dikatakan kepada mereka saat itu, meninggikan anak manusia, maka kamu akan tahu siapa dia. Nah, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan aku berbuat dari apa yang dikatakan Bapa kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menjelaskan banyak hal tentang dirinya kepada mereka, banyak orang-orang percaya. Orang-orang Yahudi pada saat itu percaya, bahkan menerima Yesus. Dan juga ada orang-orang Farisi yang tidak menerima, yang menolak, yang panas, yang marah ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya kepada mereka. Bahkan pada saat itu mereka ingin menangkap Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teruskan di ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32, ada 4 poin yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah ada kelompok-kelompok orang yang belum mengenal kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengenal kebenaran. Yang ketiga, dari hal apa kita akan mengalami kemerdekaan. Yang keempat, bagaimana kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas bersama. Yang bisa kita lihat di sini adalah kelompok orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Nah, pada saat pelayanan Yesus zaman ini, pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang Yahudi memang yang mau mendengar. Artinya apa? Mereka rindu, mereka haus, mereka kepingin mendengar kebenaran itu. Tetapi ada juga orang-orang orang Farisi yang merasa dirinya benar, dia tidak mau mendengarkan. Bahkan mereka menjadi marah, emosi, bahkan ingin menangkap Yesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di zaman ini, ada banyak orang-orang, saya percaya, yang butuh Yesus, yang rindu ditolong. Apalagi ketika mereka mengalami banyak persoalan, apalagi ketika mereka mengalami tekanan. Kita tahu pandemi yang terjadi sudah hampir 1 tahun. Saya percaya ini mereka sedang mengalami tekanan sakit, penyakit, ekonomi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, mereka membutuhkan pertolongan, mereka merindukan kebenaran. Nah, pertanyaannya bagi kita, siapakah yang mau pergi untuk mereka? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 14, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jikalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jikalau tidak ada yang memberitakannya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mau mendengarkan, mereka rindu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya tidak ada yang mau pergi
untuk memberitakan berita baik itu kepada mereka. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang mau menjadi alat atau senjata-senjata kebenaran kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kebenaran, yang rindu dan mau katakan amin. Iya, haleluya. Ada juga orang-orang Farisi yang mereka hadapi, yang merasa dan menganggap dirinya mereka paling benar, yang sangat taat kepada pengajaran nenek moyangnya. Ya tentu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, hukum-hukum di zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata, tentu zaman sekarang itu berbeda Bapak Ibu. Sekarang tentu ya kita tahu bersama adalah zaman kasih karunia. Nah, inilah bentuk atau orang-orang yang membutuhkan kebenaran di zaman sekarang ini. Nah, Tuhan mau kita menjadi alat kebenaran bagi mereka. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran. Nah, di ayat 31 dikatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jikalau kita tetap di dalam firman-Ku, ini perlu digarisbawahi. Cara mengetahui kebenaran itu ialah jikalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Maka tinggal tetap di dalam firman Tuhan ini perlu digarisbawahi. Tinggal tetap di dalam firman Tuhan artinya ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan firman, ada renungan, ya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada fellowship, ada hubungan dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat pengalaman ketika saya baru bertobat. Kebetulan saat itu saya belum bekerja. Saya sering kali baca firman Tuhan itu dari pagi hingga siang. Kadang saya menangis, kadang saya merinding. Di situ saya menyadari betul Tuhan ada. Saya merasakan Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya kita tidak bisa seperti Raja Daud, tetapi kita mau belajar, ya. Kita mau belajar seperti Raja Daud. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 161. Ya, Raja Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, Raja Daud ini memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan 7 kali di dalam sehari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan kalau kita perhatikan Mazmur 119 itu ayat yang paling panjang di Alkitab. Daud menuangkan ekspresinya, bagaimana pengalaman dia bersekutu dengan firman Tuhan. Kalau saudara baca itu, saudara akan menemukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita, berapa kali kita di dalam sehari memuji dan saat teduh memuji-muji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan? Berapa kali Bapak Ibu? Sekali, 2 kali, atau jarang? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bertobat supaya kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Raja Daud ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang ketiga adalah kita belajar dari hal apa jiwa-jiwa kita akan dimerdekakan. Nah, Rasul Paulus juga mengalami pengalaman ketika di dalam pelayanannya. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat dia melayani. Nah, demikian firman Tuhan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Pemikiran-pemikiran ini disebut di dalam bahasa Yunani adalah logismos. Nah, yang artinya Bapak Ibu ada pertimbangan, perhitungan, logika. Ini pemikiran-pemikiran yang telah lama tertanam di dalam pemikiran bawah sadar orang-orang. Pemikiran-pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi, pengalaman
dan pengajaran di masa lalu. Pemikiran ini terkesan sangat logis dan masuk akal. Itu sebabnya dikatakan logismos, yang bersifat logis. Pemikiran seperti ini juga yang masih banyak ada di hati orang-orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dari pemikiran-pemikiran seperti ini jiwa-jiwa harus dimerdekakan oleh kebenaran. Apakah ini mudah? Tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengubah pola pikir, mengubah mindset orang, mental orang yang sudah lama terbentuk itu tidak mudah. Memerdekakan seseorang itu tidak mudah. Kata merdeka itu butuh perjuangan. Kata merdeka itu butuh proses. Tapi ketika kita terus-menerus memperdengarkan kebenaran, memberitakan kebenaran kepada mereka, saya percaya mereka jiwa-jiwa akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami kemerdekaan dari cara pandang manusiawi kita yang salah. Haleluya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal apa kita akan mengalami kemerdekaan? Dari dosa, lewat kita menyerahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran. Saya percaya maka manusia lama kita akan dilepaskan dari kehidupan kita. Kita tidak bisa punya kekuatan melawan dosa, tetapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin dosa akan ditanggalkan dari kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi alat, menjadi senjata-senjata kebenaran di masa-masa pandemik yang terjadi saat ini. Nah, kita harus terlebih dahulu dipenuhi oleh kebenaran. Kita harus terlebih dahulu dimerdekakan oleh kebenaran. Karena kita hanya bisa memberi dari apa yang ada di dalam diri kita. Kita akan transfer apa yang ada dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita dipenuhi oleh kebenaran, maka kita akan menularkan kebenaran itu kepada yang lain. Haleluya. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir di sini, kita yang ada di rumah, Bapak Ibu dimanapun berada, adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Ya, gembala sidang pembina kita di dalam khotbahnya awal bulan dari Medan Pusat, ya, membahas dari Roma pasal 12 ayat 1. Ya, di sana gembala sidang kita berkata, ya, bahwa ibadah yang sejati itu ketika ibadah kita menjadi berkat kepada yang lain. Bila lewat pengikutan kita, ya, ini menjadi berkat kepada orang lain. Bahkan gembala sidang kita di tempat di Batam ini juga membahas dari Amsal pasal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Nah, menjadi alat kebenaran itu kita terlebih dahulu dibenarkan. Biar mulut kita menjadi sumber kehidupan kepada jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan waktu yang tepat untuk kita menjadi alat kebenaran? Hari ini, sekarang. Ya, di dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Paulus berkata, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita dikagetkan akhir-akhir ini dengan berita-berita yang luar biasa. Tiba-tiba kita mendengar ada teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ya, bahkan saya pribadi punya teman-teman pelayanan banyak. Ada beberapa lah ya. Ada beberapa yang dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, mari kita menjadi alat kebenaran bagi Tuhan. Ya, mari kita menjadi senjata-senjatanya Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, ya, sekalipun masa-masa pandemik terjadi seperti ini, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Tidak kebetulan juga gembala kita, pembina kita mendapatkan bahwa tema tahun ini adalah tahun kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita melayani Tuhan. Ya, sekalipun kita tidak bisa beraktivitas ke sana kemari menginjil, kita tidak bisa mengadakan pertemuan-pertemuan biasa. Tapi saya percaya
sarana yang paling efektif saat ini untuk melayani adalah lewat internet. Nah, kita bersyukur gereja pada zaman-zaman ini sedang dipertajam Tuhan, diperkuat Tuhan untuk lebih cakap lagi di dalam pelayanan media. Karena apa Bapak Ibu? Karena sekarang ini sarana yang paling luar biasa adalah lewat media internet. Kita bersyukur kita lebih tajam lagi dalam pelayanan YouTube setiap minggu, bahkan ada Zoom setiap ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ada Zoom live streaming juga di sekolah minggu, bahkan Zoom bimbel, bahkan kita mau akan live streaming di YouTube. Nah, ini tujuannya saudaraku supaya kita lebih luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan di masa-masa sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan cari-cari alasan apapun saudaraku. Selagi ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Selagi kita masih bernapas, mari kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita. Saya percaya apa yang kita baca dan kita terima dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32 ini boleh jadi bagi kita, biar kebenaran ini memerdekakan kita, kebenaran ini memerdekakan jiwa-jiwa. Kita mulai mengerti orang-orang yang akan kita hadapi di luar sana. Kita mulai mengerti bagaimana mereka menerima kemerdekaan dari firman Tuhan, bagaimana mereka akan mengalami kemerdekaan itu, bagaimana kita bisa menjadi alat kebenaran bagi jiwa-jiwa. Inilah menjadi renungan kita di dalam kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat renungan yang kami terima dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Biar ini boleh jadi kepada kami. Kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kebenaran itu akan memerdekakan jiwa-jiwa. Kami terus tinggal di dalam kebenaran sampai kebenaran itu menguasai kehidupan kami, supaya kehidupan kami akan menjadi sumber kehidupan kepada jiwa-jiwa, kepada orang lain, kepada sekeliling kami, kepada keluarga kami. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati media ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.